Pada saat ini, suara nyaring tiba-tiba terdengar. Hahaha, teman kecilku baik sekali. Kamu bahagia sekali di istana Kunmo milikku itu. Apakah kamu tidak takut aku akan menjebakmu di sini dengan motif tersembunyi? Di tengah tawa yang keras, sosok luar biasa tiba-tiba muncul di kehampaan. Itu adalah Sikong Zen. Ayah, ucap Sikong Anyun buru-buru memberi hormat. Qin Chen tersenyum dan berkata, Tuan, Anda adalah ayah Anyun, bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Terlebih lagi, jika saya benar-benar ingin meninggalkan istana Kunmo ini, bagaimana Anda bisa menghentikan saya? Mendengar ini, Sikong Zen menunjukkan sedikit keterkejutan. Qin Chen tersenyum tipis, dan tiba-tiba mengangkat tangannya sedikit. Tempat di mana jari-jari Qin Chen bersentuhan tiba-tiba beriak dengan fluktuasi yang mengerikan. Kekosongan di sisi ini bergulir dan bergetar, dan samar-samar orang bisa melihat rantai rune yang mengerikan muncul di luar kehampaan, terus-menerus berkedip-kedip. Rantai rune ini adalah batasan gelap yang memperkuat kekosongan ini. Tetapi pada saat ini, di bawah kendali Qin Chen, batasan gelap terasa agak tidak stabil. Sikong Zen langsung terkejut, ini. Istana Kunmo adalah harta karun tertinggi, dan merupakan harta tertinggi tingkat luar angkasa, merupakan harta tertinggi Sikong Zen. Dengan harta karun ini, dia tak tertandingi di tanah leluhur yang gelap. Tapi sekarang, di bawah jari Qin Chen, ruang berharganya berfluktuasi seperti ini. Dia bahkan merasa selama anak laki-laki di depannya mau, dia bisa dengan mudah menembus ruang harta karunnya dan langsung pergi dari sini. Bagaimana hal ini tidak mengejutkannya? Di istana Kunmo miliknya, bahkan jika master tingkat tertinggi biasa masuk, mereka hanya dapat dilumpuhkan dan dibiarkan dibantai. Qin Chen menarik telapak tangannya, ekspresinya tenang dan bahagia, ini adalah batasan ruang yang bagus, tapi sayangnya, masih ada beberapa ketidaksempurnaan. Pada saat sebelumnya, Qin Chen telah menggunakan teknik perbaikan langit dan kekuatan darah Raja Kegelapan untuk mematahkan beberapa batasan istana Iblis Kun. Jika Sikong Zen ini memiliki niat jahat terhadapnya, dia bisa datang dan pergi dengan bebas. Terlebih lagi, jika Anda benar-benar menghadapi bahaya, dengan adanya dunia kekacauan dan leluhur Hong Huang Zulong, Qin Chen dapat melindungi dirinya sendiri tanpa rasa takut selama dia mengungkapkan identitasnya. Dengan menghembuskan nafas berat, ekspresi Sikong Zen menjadi sangat terkejut dan serius. Teman kecil, aku sangat mengagumi kemampuanmu, istirahatlah dengan tenang, kita akan segera sampai di tanah suci Sikong. Ucap Sikong Zen menghela nafas, melihat Qin Chen dengan cara yang berbeda. Di luar istana Kunmo, banyak sekali ruang kosong yang melintas. Sesaat kemudian, istana Kunmo tiba-tiba berhenti dalam kehampaan yang sangat sunyi. Persepsi Qin Chen ditransmisikan, dan dia melihat ada planet gelap satu persatu di kehampaan bintang ini, yang sangat megah, dan beberapa bintang gelap besar bersinar. Aliran udara di dalam kehampaan, yang jelas merupakan sejenis udara ringan, meresap ke sekeliling. Dan di antara bintang-bintang gelap yang tak berujung, terdapat gunung-gunung suci kuno yang mengambang satu demi satu. Setiap gunung suci kuno sangatlah megah, seperti sebuah benua. Gunung suci kuno ini melayang di udara seperti ini, dan berputar menurut lintasan tertentu. Banyak orang gelap tinggal di gunung suci ini. Selain gunung suci kuno ini, ada formasi gelap besar yang menjaga tempat ini, itu adalah formasi tertinggi. Qin Chen melihat sekeliling, dan di kedalaman gunung suci, ada gunung suci paling megah, yang menjulang langsung ke langit, tingginya ratusan juta kaki, dan bersinar terang. Disinilah letak tanah suci Sikong. Ketika istana Iblis Kun datang ke sini, formasi besar yang menutupi gunung suci primordial menyebar, memungkinkan istana Iblis Kun untuk masuk. Pada akhirnya, istana Kunmo jatuh di gunung kuno terdalam. Istana Kunmo terkejut. Qin Chen dan Sikong Anyun muncul di depan aula yang megah. Itu istana Kunmo milik Lord Sikong Zen. Bagaimana istana Iblis Kun milik Tuan Sikong kembali dari tanah leluhur kegelapan? Bukankah istana itu menjaga tanah leluhur kegelapan? Siapa anak ini? Saya mendengarnya belum lama ini, Yang Mulia pergi ke tanah leluhur kegelapan dan mendapatkan bakat yang tak tertandingi. Orang ini membunuh Pangeran Qilin dari kerajaan Dewa Qilin, dan membuat leluhur Qilin marah besar,
dan langsung pergi ke markas Tanah Suci untuk membuat keributan besar, dan kini kabar tersebut telah tersebar. Beritamu sudah ketinggalan. Kudengar Tian Jiao yang tak tertandingi mau tidak mau membunuh Pangeran Qilin, dan bahkan Kaisar Shihen dari gerbang Kaisar Shihen mati di tangan orang itu. Gerbang Kaisar Shihen menderita kerugian besar kali ini. Apakah ini anak itu? Tidak mungkin, anak ini masih sangat muda. Bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak orang kuat dari sekte gerbang Kaisar Shihen? Pergerakan di sini langsung membuat khawatir para ahli yang hadir di Tanah Suci Sikong, yang datang untuk menonton satu persatu, dan berbicara satu sama lain. Segala jenis aura ditransmisikan dari pegunungan suci kuno di sekitarnya. Di antara aura-aura ini, yang terlemah semuanya berada di tingkat Tianzun, dan bahkan ada beberapa master tingkat tertinggi setengah langkah. Samar-samar, Qin Chen bahkan merasakan dua aura yang sangat mengerikan. Itu adalah aura tertinggi. Sikong Zen seharusnya tidak menjadi satu-satunya yang tertinggi di Tanah Suci Sikong. Gumam Qin Chen, matanya tertuju. Suara Sikong Zen datang dari istana Kunmo. Hehe, teman kecil, ini adalah Tanah Suci Sikong saya, tapi kali ini, avatar spiritual saya telah diaktifkan, dan masih ada beberapa hal yang harus saya tangani di sini, Tuan Jun, ucap Sikong Zen berkata kepada seorang lelaki tua. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di aula persegi. Itu adalah lelaki tua dengan sosok bungkuk, tetapi aura di tubuhnya cukup kuat. Dia jelas hanya setengah langkah puncak yang tertinggi, tetapi aura yang dia pancarkan jauh lebih mengerikan daripada yang tertinggi setengah langkah biasa. Qin Chen sedikit mengernyit. Orang ini jelas hanya setengah langkah puncak tertinggi, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan tertinggi. Fluktuasi tak terlihat di tubuh Qin Chen melewati pihak lain, dan dia merasakan perubahan tertinggi pada orang ini secara halus. Tiba-tiba, Qin Chen sedikit terkejut. Orang ini memang memiliki kekuatan tertinggi, dan itu adalah kekuatan tertinggi yang sebenarnya, tetapi belum lengkap, seolah-olah terobosannya sudah setengah jalan, dan tampaknya hampir berhasil, tetapi tiba-tiba terhenti. Seorang tertinggi yang gagal menerobos. Melihat tatapan Qin Chen, Sikong Zen tersenyum dan berkata, teman kecil, Tuan Jun adalah kepala pengurus Tanah Suci Sikong kami, dan mengatur banyak urusan Tanah Suci Sikong kami. Orang tua itu berada dalam saat kritis untuk mundur dan berkultivasi, tetapi latihan yang dilakukan oleh orang tua itu sangat istimewa, dan akan memakan waktu lama untuk segera berhenti berlatih, jadi izinkan Tuan Jun datang untuk menerima teman kecil terlebih dahulu. Ucap Sikong Zen terus tersenyum dan berkata lagi, Tuan Jun juga merupakan master tertinggi di masa lalu, tetapi dia diserang oleh lawannya ketika dia membuat terobosan, yang menyebabkan terobosan tersebut gagal dan wilayahnya jatuh. Oleh karena itu, Tuan Jun memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang bidang supremasi, Anda bisa memahaminya beberapa. Setelah kata-kata itu selesai, Sikong Zen memandang ke arah Penatua Jun, Penatua Jun, segera bawa teman kecilku ke ruang VIP paling khusyuk di Tanah Suci Sikongku, dan kamu harus memperlakukannya dengan baik, dan kamu tidak boleh mengabaikannya, aku akan datang segera. Baik tuanku, ucap Penatua Jun mendatangi Qin Chen, menundukkan tangannya dengan hormat dan berkata, Tuan, tolong. Qin Chen melirik Sikong Zen, tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya akan menunggu sebentar. Hahaha, mohon tunggu sebentar, teman kecil. Istana Kunmo terguncang, seketika membawa Sikong Anyun, terjun ke kedalaman gunung suci kuno ini, dan menghilang. Qin Chen memandang Sikong Zen yang pergi, dengan senyum setengah senyum di sudut mulutnya. Qin Chen tidak mengatakan apa-apa, dan mengikuti pria tua itu langsung ke kedalaman gunung kuno. Begitu dia memasuki gunung suci kuno ini, ada gelombang kehampaan di dalam, dan ketika dia melihat ke atas, dia bisa melihat di kedalaman ruang dan waktu, pengekangan yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, dan berbagai aura misterius dan kuat melonjak. Tapi Qin Chen tampak tenang, dan bahkan sedikit mengernyit, seolah dia tidak menyukai keanehan tempat ini. Penatua Jun selalu memperhatikan Qin Chen, dan saat ini dengan rendah hati menangkupkan tangannya dan berkata, Tuanku, silakan ikuti saya. Ucap Penatua Jun membawa Qin Chen melewati lapisan ruang dan waktu, dan setelah beberapa saat, dia datang ke ruang VIP yang dalam. Begitu dia memasuki ruang VIP,
dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Ruang VIP adalah ruang kosong yang sangat besar. Pagar berukir dan bangunan yang dicat di dalamnya tampak diukir dengan emas dan batu giok. Semuanya merupakan bahan gelap teratas, memancarkan suasana gelap yang kuat. Dan di luar ruang VIP, ada kehampaan yang sangat luas. Di dalam kehampaan yang luas itu, ada banyak sekali bintang gelap besar yang mengambang, seperti alam semesta. Bintang-bintang gelap ini jauh lebih besar dari bintang-bintang gelap di dunia biasa, yang tentunya tidak dihasilkan secara alami, melainkan dibentuk oleh tenaga manusia. Di bintang-bintang gelap itu, terdapat banyak monster gelap dan ramuan gelap, yang sekilas terlihat seperti taman obat besar. Dalam kehampaan ini, aura gelap yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Ini bukanlah kekuatan kegelapan yang telah menyatu dengan alam semesta persegi ini, tapi kekuatan kegelapan murni. Itu seharusnya dibawa dari benua gelap. Ini, cara mengambil bintang dan mengambil bulan, memindahkan gunung untuk memenuhi laut, dan mengembangkan alam semesta. Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong mendecakkan lidahnya. Orang-orang di tanah suci Sikong benar-benar murah hati. Mereka benar-benar menciptakan tempat seperti itu di kehampaan benua Yu Hitam. Ini seharusnya menjadi penampakan benua hitam tempat mereka berada. Mereka menggunakan kekuatan supernatural mereka untuk menirunya dan juga untuk berlatih. Pada saat yang sama, hal itu juga diperlihatkan kepada orang luar. Gumam Hong Huang Zulong tampak kagum. Qin Chen melihat kehampaan di depannya, dan mengangguk tanpa sadar, seolah dia melihat sesuatu yang membuatnya merasa emosional. Ekspresinya sedikit lega, seperti bos besar yang sedang berpatroli. Dengan statusnya saat ini, dia adalah anggota keluarga kerajaan, dan setiap gerakannya harus sesuai dengan tindakannya. Ini sangat menarik, aku tidak menyangka kamu, tanah suci Sikong, begitu anggun dan menciptakan kehampaan yang begitu gelap. Sayangnya apa yang kamu buat itu palsu, dan tidak memiliki pesona kenyataan. Beberapa pemahaman tentang asal-usul suatu kegelapan masih belum terlalu dalam. Beberapa nafas alam semesta yang gelap ini juga tidak sesuai dengan aturan alam semesta ini. Jika ada yang merusaknya, itu dapat segera dihancurkan. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya. Penatua Jun tampak terkejut. Orang ini memiliki nada yang besar. Apa latar belakangnya? Namun, dia tidak membantah. Lagi pula, orang di depannya adalah seseorang yang diminta Si Kong Zhen untuk dia perlakukan dengan baik, dan selain itu, Si Kong Zhen juga diam-diam menjelaskan hal lain. Tuanku, Anda bercanda, ucap Penatua Jun menundukkan kepalanya, tampak rendah hati, dan berkata dengan senyuman tersanjung, alasan mengapa Tuan Si Kong Zhen mengembangkan kekuatan supernatural untuk menciptakan tempat seperti itu adalah karena dia merindukan benua hitam dan kampung halamannya. Tuan Si Kong Zhen belum kembali ke benua hitam selama ratusan juta tahun. Qin Chen menggelengkan kepalanya, tetapi tidak banyak bicara. Tuanku, silahkan diminum tehnya. Ucap Penatua Jun berkata dengan hormat, dan buru-buru menyajikan teh dan air. Saat tehnya muncul, aromanya tajam, ada nafas gelap yang mengerikan naik ke langit, itu adalah teh mimpi gelap. Qin Chen menyesap tehnya secara langsung, dengan ekspresi puas di wajahnya. Sambil meletakkan cangkir tehnya, Qin Chen memandang orang ini, saya mendengar bahwa Anda gagal menerobos supremasi, yang menyebabkan wilayah Anda jatuh. Apa yang terjadi? Ucap Qin Chen bertanya dengan sedikit penasaran. Penatua Jun tersenyum pahit, Tuanku, Anda harus mengetahui esensi dari kultivasi tertinggi. Yang tertinggi adalah orang yang melampaui aturan. Dia perlu mengekstraksi kekuatan untuk memurnikan esensi langit dan bumi untuk memberi makan tubuhnya dan mencapai tujuan dari memperbaiki dirinya sendiri. Dan kekuatan tertinggi, itu adalah esensi langit dan bumi yang digabungkan dengan asal-usulnya sendiri, mengubahnya menjadi sumber kekuatan, bukan sekadar menyebut aturan langit dan bumi. Qin Chen mengangguk. Tentu saja dia mengetahui hal ini. Ini juga merupakan alasan mengapa alam semesta manapun akan menolak supremasi. Penatua Jun melanjutkan, dan larinya Tianzun ke alam tertinggi sebenarnya adalah proses menghadapi esensi langit dan bumi. Asal-usul alam semesta akan mencegah terobosan Tianzun, yang juga membuat sangat sulit bagi yang tertinggi untuk menerobos, dan ada tak seorang pun dalam 10.000 mil. Qin Chen mengangguk lagi.
Ini juga yang menjadi alasan mengapa ia terjebak dalam keadaan tertinggi. Asal-usulnya terlalu kuat. Jika ia ingin menerobos yang tertinggi, penindasan terhadap asal mula alam semesta akan sangat besar, sehingga ia tidak akan mampu menerobos untuk sementara waktu. Penatua Jun menggelengkan kepalanya dengan getir, kesempatan bagi Tianzun untuk berlari menuju yang tertinggi sangatlah jarang. Sekali gagal, itu akan menyebabkan asal mula dunia memiliki pemahaman dan perlawanan tertentu terhadap pelari cepat, dan saya menyerang alam tertinggi, kunci untuk menghadapi asal-usul dunia. Pada saat itu, saya disergap dan diserang oleh lawan saya. Saat itu, kekuatan asli saya telah bertransformasi menuju yang tertinggi, dan dapat dikatakan bahwa saya telah mencapai yang tertinggi. Namun karena serangan lawan, sumbernya rusak dan hampir tumbang. Meski lolos dari maut, namun sumbernya rusak dan tertindas oleh sumber langit dan bumi. Hampir tidak mungkin untuk kembali ke alam tertinggi setelah alam tersebut jatuh. Untungnya, saya telah berhasil menerobos di awal, dan sumber asli di tubuh saya telah diubah menjadi kekuatan tertinggi, jadi sekarang saya masih memiliki kekuatan tertinggi untuk bertarung dengan yang tertinggi. Namun, jika saya tidak dapat kembali ke alam tertinggi, saya khawatir itulah satu-satunya cara untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Itu sebabnya saya mengikuti Lord Shikong Zen ke alam semesta ini untuk menemukan cara menjadi yang tertinggi lagi. Kata Penatua Jun menjelaskan dengan tersenyum kecut. Qin Chen terkejut. Apa maksudmu? Penatua Jun tersenyum dan menjelaskan lagi, Tuanku, Anda juga tahu bahwa alam semesta ini sama sekali berbeda dari benua hitam. Meskipun saya gagal menerobos dan ditekan oleh asal mula langit dan bumi. Di sini, di alam semesta ini, asal-usul langit dan bumi tidak pernah menindas saya. Jika saya bisa mengendalikan kekuatan dunia ini dan tidak menjadi sasaran dunia ini, secara alami saya akan bisa menyerang alam tertinggi lagi di sini. Dan begitu aku menerobos di sini, kondisi tertinggiku yang semula secara alami akan pulih. Begitu kata-kata ini keluar, pikiran Qin Chen langsung meraung. Terobosan tertinggi di sini, ini, sebenarnya belum tentu mustahil. Tujuan klan kegelapan mendirikan benua Yu Hitam di sini adalah untuk memahami asal-usul alam semesta tempat tinggal Qin Chen berada, dan agar dapat leluasa memasuki alam semesta ini tanpa ditolak oleh asal-muasal alam semesta. Jika lelaki tua di depannya benar-benar berhasil, kemungkinan besar dia akan mampu memanfaatkan fakta bahwa alam semesta ini tidak ditekan oleh sumbernya, dan sekali lagi menerobos alam tertinggi. Dan jika orang ini bisa melakukan ini, bagaimana dengan dirinya sendiri? Pada saat ini, hati Qin Chen menjadi bersemangat seketika, dan samar-samar menyadari suatu cara. Dia tidak dapat menerobos ke alam tertinggi di alam semesta ini karena kekuatan di tubuhnya terlalu kuat dan penindasan yang dia derita terlalu parah. Tetapi jika dia menggunakan kekuatan benua hitam, dapatkah dia mengambil kesempatan ini untuk menjadi yang tertinggi? Belum tentu mustahil. Memikirkan hal ini, Qin Chen merasa sedikit terharu di dalam hatinya. Jika tidak ada cara, ini mungkin cara yang baik. Namun, Qin Chen belum mau melakukan ini. Karena jika Anda ingin menggunakan kekuatan kegelapan untuk menerobos alam tertinggi, Anda setidaknya memerlukan kekuatan kegelapan tingkat atas untuk menghidupi diri Anda sendiri. Namun kekuatan kegelapan di sini tidak cukup kuat sama sekali. Kecuali, gumam Qin Chen melihat kehampaan di luar ruang VIP di alam semesta yang gelap itu, ada aura gelap yang mengerikan, yang seharusnya menjadi inti dari alam semesta yang gelap. Jika dia bisa menyerap benda ini, mungkin dia bisa memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya di dalam kegelapan. Qin Chen berdiri dan berjalan ke sana. Tuanku, tolong hentikan. Melihat Qin Chen hendak meninggalkan ruang VIP, Penatua Jun buru-buru membuka mulutnya. Oh, bolehkah aku pergi jalan-jalan sebentar? Kata Qin Chen dengan ringan. Tuanku, Tuan Shikong Zen mengatakan sebelumnya bahwa bawahan ini harus menjamu Anda di ruang VIP ini. Ucap Penatua Jun tersenyum datar. Tidak apa-apa, saya ingat ada seorang inspektur bernama Fei Evil di Tanah Suci Shikong Anda. Dia adalah salah satu orang Anda. Dia baru saja kembali ke Tanah Suci belum lama ini. Panggil dia, saya hanya ingin berbicara dengannya. Ucap Qin Chen acuh tak acuh. Penatua Jun ragu-ragu sejenak dan berkata, dia tidak berada di Tanah Suci sekarang.
Tidak di tanah suci. Kemana dia pergi? Ucap Qin Chen bertanya dengan ragu. Saya tidak tahu tentang itu. Keberadaan para utusan patroli selalu tidak menentu, dan sulit untuk menemukan lokasi tepatnya. Ucap Penatua Jun berkata sambil tersenyum masam. Ya, benar-benar. Ucap Qin Chen tersenyum, menatap Penatua Jun dengan setengah tersenyum. Hati Qin Chen tergerak, dan dia berkata lagi sambil tersenyum, tidak masalah jika Fei Evil tidak ada. Namun, ketika dia kembali belum lama ini, dia seharusnya membawa beberapa Tianjiao bersamanya, jadi tolong panggil mereka. Penatua Jun tersenyum dan berkata, Tuanku, saya tidak tahu siapa Tianjiao yang Anda sebutkan itu. Fei Evil kembali belum lama ini, tetapi dia sendirian, dan dia tidak bersama Tianjiao sama sekali. Apa? Hanya sendiri? Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Di tanah leluhur yang gelap sebelumnya, Sikong Anyun dengan jelas memberi Perisen Huang token emas tanah suci mereka, meminta mereka datang ke tanah suci Sikong ini untuk berlatih bersama, bagaimana mungkin mereka tidak ada di sini. Mendengar ini, Qin Chen menatap Penatua Jun dengan senyuman aneh.